Selamat sore, Prof. Yusril. Ya, selamat sore. Ya, apa sebetulnya yang terjadi antara Garuda Group dan juga Sriwijaya Group sehingga berimbas pada pelayanan publik yang terganggu? Kerjasama manajemen yang selama ini berlangsung antara Garuda Group dengan Sriwijaya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, pihak Sriwijaya menganggap bahwa kerjasama ini sangat merugikan pihak Sriwijaya karena memang di sini terjadi semacam konflik kepentingan, ya, karena sama-sama bekerja di lahan bisnis yang sama, sehingga selama manajemen dipegang oleh pihak Sriwijaya selama lebih kurang setahun dari bulan November tahun 2018 sampai sekarang ini, menurut hemat kami sebenarnya manajemen Sriwijaya itu bukan tambah baik, pelayanan tambah buruk, ya, utang membengkak, dan perusahaan ditangani dimanage secara tidak efisien, dan itu menimbulkan ketegangan walaupun pernah rujuk ke sebulan yang lalu. Tapi ketika dilakukan upaya untuk memperpanjang perjanjian sementara itu terjadi semacam deadlock ya kemarin, dan pihak sebelum deadlock itu juga pihak Garuda sudah menginstruksikan kepada anak-anak perusahaannya, GMF, Aero Asia, kemudian Aero Wisata, kemudian Gapura Angkasa itu untuk melayani Sriwijaya kalau Sriwijaya mau membayar servis di muka, berapa bulan di muka begitu. Nah, sementara bagaimana kita mau bayar, rekening Garuda sendiri diblokir di bank pemerintah atas permintaan dari manajemen Garuda sendiri. Jadi ini kan sepertinya tindakan ini betul-betul membuat Sriwijaya ini berantakan di lapangan. Dan karena Prof. Yusril? Ya, artinya permintaan Garuda agar Sriwijaya Air kemudian melunasi utang-utangnya ke berbagai pihak yang seperti BNI, Pertamina, GMF, Angkasa Pura, apakah akan bisa disanggupi oleh Sriwijaya Air atau seperti apa? Memang disanggupi. Manajemen kan sekarang ada di tangan pihak Garuda. Direksinya kan partner pihak Garuda sekarang ini. Dan kemarin itu ketika diadakan pertemuan di tempat kantornya Pak Menko Maritim, saya menyampaikan keberatan karena kami menganggap utang makin besar. Walaupun di Garuda mengatakan, oh tidak, utang makin sedikit. Bahkan katanya utang itu berkurang 18%. Nah, lalu Pak Luhut mengatakan, ya kalau begitu ya diaudit dong sama BPKP. Siapa yang benar nih? Justru yang benar atau di Garuda yang benar? Jadi kita mau minta diaudit, ya, apa betul klaim Garuda bahwa utang Garuda makin membaik setelah manajemen diambil alih di tangan mereka. Kalau utangnya makin membengkak, yang manage Sriwijaya sekarang siapa? Kan mereka yang manage. Karena itu, karena sudah keadaan seperti ini, ya, karena tadi malam juga pembicaraan di Garuda deadlock dalam menyusun susunan direksi, maka hari ini Sriwijaya telah memutuskan mengambil langkah untuk menghentikan kerjasama dengan Garuda Group, dan nota pemberitahuan penghentian kerjasama itu disampaikan sore ini, dan juga secara resmi kami sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Perhubungan bahwa Sriwijaya Air ambil alih lagi manajemennya sendiri tanpa perlu ditangani oleh Garuda, dan beberapa tenaga perbantuan Garuda juga hari ini kami kembalikan ke Garuda, dan juga beberapa direksi dari Garuda yang sudah lebih seminggu tidak pernah masuk kantor sehingga terjadi berantakan di lapangan seperti ini, ya kami katakan kami ganti seluruhnya dengan direksi kami sendiri. Jadi dalam waktu dekat ini, ya, mudah-mudahan ada itikat baik dari Garuda. Yuk kita bicarakan untuk mengakhiri kerjasama ini supaya Sriwijaya tidak makin hancur keadaannya. Prof. Yusril, tapi mengenai tadi yang dikatakan bahwa Menhub akan mengatakan ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang akan mengevaluasi hubungan kerjasama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang mengaudit, apakah ini akan menjadi jalan tengah untuk mencari titik terang kisruh yang menyebabkan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air mengalami hubungan yang buruk? Ya, nanti kan dari audit itu akan ketahuan apakah klaim bahwa utang ini makin berkurang dan dimanage lebih baik, atau malah sebaliknya. Saya kira kita serahkan aja tidak hanya kepada BPKP, tapi juga kepada lembaga auditor independen untuk melakukan audit yang betul-betul objektif, ya, sehingga kita nanti akhirnya sama-sama bisa menilai apakah kondisi Sriwijaya itu makin membaik selama di kerjasama manajemen dengan Sriwijaya ini atau tidak. Kalau memang tidak, ya tadi langkah kami itu benar menghentikan kerjasama ini. Sebenarnya kalau kita bicara ini, ya, kalau kita bicara efisiensi, ya,
sebenarnya kan swasta itu jauh lebih efisien daripada BUMN. Mana ada cerita lah BUMN itu memanage swasta supaya jadi lebih efisien. Selama ini kan BUMN itu malah biangnya tidak efisienan di mana-mana. Oke, baik. Prof. Yusril, tapi apabila kita lihat dari kacamata penumpang, tadi Anda katakan bahwa kelanjutan kerjasama manajemen KSM antara Sriwijaya dengan Garuda Indonesia Group ini akan dihentikan. Ini dampaknya terhadap pelayanan kepada penumpang akan seperti apa untuk penumpang Sriwijaya Air? Ya, jadi kemarin malam itu ya, Kamis malam, Rabu malam, ada instruksi dari Garuda kepada seluruh anak perusahaannya untuk minta Sriwijaya bayar di muka semua servis ground handling, line maintenance dan sebagainya. Nah kalau tiba-tiba malam-malam begitu diubah seperti itu, sementara uang kita sendiri mereka blokir di bank, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemarin kami ambil alih semua, walaupun memang terjadi beberapa kegagalan terbang ya, karena misalnya seperti di Makassar itu karena roda pesawat itu mengalami kendala dan itu mau dibawa dari Jakarta sehingga tidak bisa diterbangkan, dan memang kemarin itu terjadi banyak sekali kekacauan di lapangan. Tapi hari ini alhamdulillah sudah diambil alih langsung oleh Sriwijaya sendiri. Jadi misalnya land maintenance ya, jadi yang melakukan servis terhadap pesawat itu sebelum berangkat dan sampai di tujuan, itu kan selama ini dikerjakan oleh anak perusahaan Garuda sendiri. Catering juga begitu, ground handling juga begitu. Tapi setelah kerjasama kan semuanya dibubarin sama Garuda dan diserahkan pada GMF dengan kos yang jauh lebih mahal daripada ditangani sendiri. Begitu juga yang selama ini kru diinapkan di mes punya Sriwijaya sendiri dipindahkan ke hotel-hotel. Akibatnya biaya operasional cost dari Sriwijaya-nya sangat mahal di tangan manajemen Garuda ini. Dan itulah yang terjadi. Tapi mulai kita ambil alih sejak kemarin, hari ini alhamdulillah keadaan itu menjadi lebih baik di lapangan. Jadi kami merasa kami bisa manage sendiri ini perusahaan tanpa kerjasama dengan pihak Garuda lagi. Ya, jadi kami sudah bicara dengan Pertamina, sepanjang supply aftur dari Pertamina itu berjalan lancar, tidak ada masalah, dan kami mohon maaf kepada seluruh penumpang atas kekisruhan yang terjadi kemarin, tapi hari ini lebih baik, dan insya Allah besok-besok akan menjadi lebih baik seperti sedia kala sebelum Sriwijaya dimanage oleh Garuda. Oke, kita harapkan ada jalan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan antara Sriwijaya Air dan juga Garuda Indonesia Group.